Di antara kelemahan sistem demokrasi yang selalu menjadi celah untuk para diktator adalah terbukanya keran kesempatan memimpin yang sangat luas untuk siapapun tanpa terkecuali yang mereka pada dasarnya memiliki pengaruh. Dalam sistem demokrasi, siapapun bisa memimpin selama dia dipilih oleh mayoritas tanpa peduli apakah dia mampu atau kompeten dalam kepemimpinan atau apakah dia memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Maka karena tidak ada batas-batas norma yang jelas, siapapun melakukan berbagai cara untuk menjadi pemenang, meskipun dengan jalan-jalan kecurangan misalkan. Siapapun bisa, memang bisa ya, meskipun harus mengakalinya dengan mengotak-atik hukum yang sudah berlaku. Untuk hal ini dengan mata telanjang kita sudah pasti pernah melihatnya mungkin di negara kita. Kemudian orang-orang jujur yang mencoba bertarung dengan niat memperbaiki bangsa, mau nggak mau harus mengalami kekalahan karena manuver-manuver licik lawannya yang lebih memiliki banyak dana dan sponsor untuk menang. The candidates who lack of support among their party's network of states and politicians had no chance to success. Nah, kurang lebih seperti itu. Salah satu menjadi topik bahasan Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku mereka How Democracy Dies. Meski di buku tersebut mereka lebih sering menyoroti ketimpangan-ketimpangan demokrasi di negara Amerika di masa kepemimpinan Donald Trump, saya pikir ada beberapa case yang memang relate untuk dipahami di semua negara yang menganut paham demokrasi, termasuk di Indonesia. Nah, di buku ini, How Democracy Dies, penulis juga membahas laku para diktator yang bernaung di bawah demokrasi secara panjang lebar. Adalah yang tidak mustahil bagi para diktator untuk menjadikan institusi negara sebagai senjata politik, entah dengan menafsir ulang institusi semau sendiri atau bahkan mencoba membungkam para penegak hukum yang berseberangan, para oposisi yang kemudian menggantinya dengan orang-orang penjilat atau merangkul oposisi. Hal ini nyata kita lihat di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Selain menjadikan institusi dan lembaga-lembaga negara yang netral menjadi berpihak pada diktator, mereka juga mencoba membungkam independensi media, entah dengan jalan membeli media atau membungkam atau membubarkan media-media yang bersuara nyaring terhadap pemerintah, sehingga media yang bisa terbit hanyalah media corong pemerintah. Nah, ini koran masih terbit, tapi mereka dibeli atau mereka sengaja dipadamkan. Mungkin ini yang terjadi di zaman reformasi, diperjuangkan oleh anak-anak reformasi untuk mengubah ini semua gitu. Nah, lalu seperti apa ciri-ciri diktator dalam sistem demokrasi? Nah, di buku How Democracy Dies, saya menemukan beberapa hal yang mengindikasikan bahwa demokrasi di negara tersebut sedang ditunggangi para diktator. Yang pertama nih, pemimpin terpilih mencoba mengganti atau mengubah konstitusi yang sudah disepakati untuk keuntungannya atau keuntungan kelompoknya. Sound familiar? Kemudian yang kedua, pemimpin petahana mencoba membatalkan hasil pemilu atau mencoba melakukan polarisasi hingga terjadi kudeta terhadap hasil demokrasi yang sah. Kemudian pemimpin mencoba membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap membahayakan dirinya atau membahayakan kelompoknya dengan dalih bahwa organisasi yang dibubarkan adalah agen asing, pemecah belah, dan membahayakan demokrasi. Nah, kemudian yang keempat, pemimpin mencoba merusak citra para oposisi yang notabene adalah sama-sama anak bangsa dengan menuduhnya sebagai pengkhianat, agen asing, atau membahayakan bangsa. Nah, ketika citra oposisi yang notabene adalah sama-sama pejuang bangsa dirusak sedemikian rupa dengan cap teroris atau cap antek asing dan semisalnya, maka besar kemungkinan masyarakat yang awam tapi memiliki cinta yang begitu tinggi terhadap tanah air tergiring opininya. Lebih-lebih hal ini juga didukung oleh media yang menjadi corong si diktator, yang pada akhirnya dia memiliki alasan dan justifikasi untuk memberangus para oposisi hingga akar-akarnya. Nah, selain itu, diktator juga mencoba merombak institusi atau membuat undang-undang yang membuat daya oposisi menjadi lemah dan kerdil, entah dengan cara merombak elektoral ataupun mengamputasi undang-undang yang memberikan kebebasan pada suara oposisi. Tapi sepertinya lagi-lagi ini kelemahan demokrasi ya, tidak ada keakuran dan toleransi antara oposisi dan petahana. Jangan jauh-jauh ke negara lain. Sejak zaman Soekarno hingga zaman reformasi, seringkali oposisi itu difitnah sedemikian rupa dan dipukul secara membabi buta. Oposisi dianggap racun yang membahayakan sehingga harus dimusnahkan. Padahal oposisi itu diperlukan untuk mengontrol jalan pemerintah. Pun oposisi sama-sama anak bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana pada umumnya masyarakat di Indonesia.